Viewers, selamat datang di podcast Bali Edukasi yang kedua. Jadi di sini ada saya, Kak Mangsri, selaku moderator dari Bali Edukasi, dan kemudian ada narasumber kita yang paling kece pada siang hari ini. Siapa, Kak? Halo, perkenalkan saya Nartini. Oke, ada Kak Nartini. Jadi sebelum ke perbincangan selanjutnya, lebih baik kayaknya kita perkenalan diri lebih detail dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi bisa dimulai dari Kak Nartini untuk memperkenalkan dirinya lebih detail lagi. Silakan, Kak. Baik, Kak. Halo sahabat narasi semua. Jadi perkenalkan, nama saya Nikomang Nartini. Saat ini saya masih aktif sebagai siswi pelajar khususnya kelas 2 SMK di SMK Negeri Bali Mandara. Oke, Kak Nartini dari SMK Negeri Bali Mandara. Nah, kemudian ada saya juga, saya perkenalan diri dulu lebih detail. Saya Mangsri dari salah satu anggota Bali Edukasi yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha semester 7. Nah, lanjut nih Kak, karena di Bali Edukasi itu kan ada sebuah program yang namanya VLC, yaitu Virtual Literasi Club, yaitu kolaborasi antara Bali Edukasi dengan SMK Bali Mandara untuk meningkatkan literasi yang ada di SMK Bali Mandara, terutama untuk siswa-siswinya Kak ya. Nah, kemudian dalam program itu buku apa sih yang Kakak sudah baca? Baik Kak, jadi selama kurang lebih 1 bulan nih Kak ya kegiatan VLC ini berlangsung. Jadi sebenarnya saya membaca lebih dari 1 buku Kak. Namun pada kesempatan yang baik ini saya ingin men-sharingkan sebuah buku yang menurut saya paling menarik Kak. Oke, kira-kira buku apa ya Kak Nartini? Saya jadi penasaran. Baik Kak, jadi buku tersebut berjudul How to Raise a Lion 2, ciptaan dari Pak Mardigu Wowik Prasantyo Kak. Oke, How to Raise a Lion. Bagaimana caranya membangunkan seekor singa gitu Kak ya? Ya, tepat sekali Kak. Oke, kayaknya menarik banget nih untuk di-sharing nih Kak pengalamannya setelah membaca buku. Nah, jadi setelah membaca buku itu, apa yang Kakak rasakan atau apa yang sudah Kakak pelajari Kak? Nah, jadi sebelum lebih lanjut nih Kak mengenai isi dari buku yang saya baca, perlu diketahui pula bahwa buku yang saya baca sekarang ini merupakan salah satu pemberian dari teman saya Kak. Mungkin kepada teman saya yang lagi menonton kita Kak, izin untuk mereview bukunya ya. Jadi lanjut Kak ya pada isi buku. Jadi pada buku How to Raise a Lion ini yang diciptakan oleh Pak Mardigu Wowik Prasantyo yang terdiri dari 60 halaman dan 5 pekar. Jadi buku How to Raise a Lion ini merupakan sebuah buku yang akan mengajari sahabat semua untuk menghapus air mata, rintangan, kemudian akan menjadikan sahabat semua sebagai raja di bisnis, raja di tempat kerja, serta raja dimanapun Anda berada. Pada buku How to Raise a Lion ini sangat spesial juga Kak. Si penulis berpesan kepada si pembaca bahwa ketika nanti membaca buku How to Raise a Lion ini tidak diwajibkan atau tidak diharuskan membaca secara keseluruhan atau secara selesai buku ini, dan juga tidak diizinkan untuk membaca secara berlama-lama Kak. Membacalah seperti Anda sedang mengemil, misalnya di pagi hari 5 menit, sebelum berangkat kerja 5 menit, karena
si penulis mengatakan bahwa pesan sesungguhnya buku ini itu tidak ada di dalam bukunya Kak, melainkan di luar bukunya. Bagaimana cara kita mempraktekkan apa yang telah disampaikan di dalam buku tersebut. Seperti itu Kak. Oke, kalau saya dengar dari ceritanya Kak Narti nih ya mengenai buku itu, rasanya buku ini bakalan menceritakan tentang rintangan-rintangan di kehidupan manusia Kak ya? Iya, tepat sekali Kak, tepat sekali tebakan. Nah, tadi juga kakak bilang kalau bukunya itu disarankan untuk membaca tidak berlama-lama ya, mungkin biar nggak bosan ya. Dan tadi saya juga membaca sekilas buku tentang How to Raise a Lion, itu rasanya sangat mudah sekali dicerna, soalnya memberikan atau menawarkan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami gitu Kak ya. Iya, betul sekali Kak. Oke, nah selain itu apa sih yang membuat kakak tertarik terhadap buku How to Raise a Lion Kak? Ketika awal saya membaca buku How to Raise a Lion ini Kak, ada sebuah kalimat yang menyambut saya Kak. Jadi kalimat tersebut itu berbunyi, jangan-jangan rintangan, kemiskinan, bulian, bahkan semua cobaan yang kita alami saat ini merupakan cara Tuhan untuk menjadikan kita sebagai raja di kehidupan. Nah, jadi kalimat itulah sebagai penyambut menurut saya Kak, ketika awal saya membuka buku ini. Dan setelah saya membaca kalimat tersebut, saya menjadi lebih wow, buku ini kayak sejalan nih dengan apa yang saya rasakan gitu. Oke, benar banget. Aku juga kalau membaca sebuah buku itu dan ketika ada istilahnya kata-kata mutiara gitu lah Kak, dan kata mutiaranya kebetulan berkaitan dengan kehidupan kita, jadinya kita kayak terangsang gitu ingin membaca lagi gitu Kak. Ya. Iya, betul sekali Kak, kayak terpancing untuk membuka lebih dalam isinya, seperti itu Kak. Oke, jadi setelah dibaca terus gimana Kak hasilnya? Apa yang Kakak temukan dalam buku itu? Baik Kak, jadi sebenarnya tidak banyak yang dapat saya sharingkan Kak, namun terdapat beberapa poin yang menurut saya hal ini yang membuat saya tidak akan lupa terhadap buku ini, seperti itu Kak. Jadi poin yang pertama yang dijelaskan dalam buku ini, tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada hanyalah pengulangan. Itu Kak. Jadi keunggulan adalah pengulangan. Maka jangan kaget kalau misalnya ada tugas, kisah yang berulang. Karena hal itulah ya caranya agar merasuk ke dalam diri kita. Jadi kunci kesuksesan itu sebenarnya adalah keunggulan yang berulang-ulang, gitu Kak. Jadi sekali lagi kunci kesuksesan itu adalah keunggulan yang diulang-ulang. Nah, pada kesempatan ini saya mau bertanya nih Kak kepada Kakak, dan mungkin sahabat narasi di rumah juga bisa ikut menjawab dong ya. Apakah Kakak siap? Sebenarnya saya deg-degan sih. Ya udah, siap deh Kak Nati, nih pertanyaannya apa? Baik Kak, jadi pertanyaan yang pertama tentunya tidak sulit Kak. Hal ini sudah dipaparkan di awal. Pertanyaan yang pertama, kunci kesuksesan apa Kak? Kalau tadi Kak Nartini sempat menyebutkan kunci kesuksesan itu adalah melakukan sesuatu berulang-ulang gitu Kak ya, kayak mencoba lagi dan mencoba lagi, itu Kak ya? Iya, tepat sekali Kak. Pertanyaan kedua, kunci kesuksesan apa Kak? Pertanyaannya rasanya sama deh Kak, diulang-ulang, terus mencoba lagi, mencoba dan mencoba. Sekali lagi, kunci kesuksesan apa Kak? Mencoba, dan terus diulang lagi. Kalau gagal, diulang lagi, mencoba lagi. Itu Kak. Jangan bosen Kak ya.
kunci kesuksesan apa? Diulang lagi. Good, jadi kakak sudah masuk di alur yang tepat kak. Jadi tanpa kakak sadari dan mungkin sahabat narasi di rumah juga melakukan hal yang sama seperti hal yang kakak lakukan tadi, itu merupakan sesuatu yang kakak lakukan secara berulang-ulang kak. Okay. Jadi bisa dibilang tadi itu pertanyaan memancing seperti itu kak. Oke, ya, benar. Dan rasanya ya benar banget diulang-ulang ya. Oke, Ya, betul sekali kak. Jadi oke, mantap. Oke. Kemudian perlu diingat kak dan perlu ditanamkan dalam mindset kita bahwa sebenarnya itu tidak ada yang namanya keunggulan, yang ada hanyalah pengulangan. Jadi jika boleh nih kak, saya cerita mengenai hal-hal yang terjadi dalam hidup saya yang berhubungan dengan pengulangan ini kak. Kayaknya menarik nih. Boleh kak? Boleh banget Kak Nartini. Siap kak. Nah jadi kurang lebih nih kak ya, sekitar kelas 4 sampai kelas 6 SD. Dulu itu saya pernah mengikuti sebuah ajang perlombaan seni, yaitu Mesatwa Bali. Tentunya kakak pasti tahu dong Mesatwa Bali kak ya. Betul, bercerita ya mengenai Bali. Ya. Betul sekali kak. Jadi pada kala itu saya membawakan sebuah satwa dengan judul Icicing Gudik gitu kak. Pada kala itu kelas 4 SD, saya diminta atau diberikan kepercayaan oleh salah satu guru saya waktu SD kak untuk mengikuti perlombaan Mesatwa Bali pada tingkat antar sekolah waktu itu kak. Kemudian hari-hari pertama kali itu saya melakukan lomba tersebut dan hasilnya gagal. Saya tidak berhasil dan tidak ada buahnya sama sekali, bisa dibilang seperti itu kak ya. Namun saya merasa nggak terima gitu, belum menerimanya. Kok bisa saya nggak berhasil sih, padahal saya sudah berusaha gitu. Namun saya tidak patah semangat karena hal tersebutlah bisa dibilang jadinya tambah jengah gitu kak untuk mengikuti perlombaan selanjutnya gitu. Kemudian kurang lebih dalam kurun waktu 4-6 bulan sebuah ajang perlombaan yang sama kembali lagi kak, namun pada saat itu di tingkat kecamatan, nggak lagi antar sekolah. Pada saat itu saya dengan antusiasnya, dengan semangatnya mengikuti kembali kak. Dan pada kala itu juga hasilnya nihil. Saya tidak berhasil meraih apapun gitu kak. Setelah itu ya, setelah kegagalan yang berulang-ulang, jadinya pasti ada rasa patah semangat. Kayak gimana ya kak? Kayak merasa suatu hal yang kita lakukan itu tidak dihargai jadinya gitu kak, sehingga waktu saat itu pernah down dan nggak pingin mencoba hal itu lagi karena menurut saya hal itu mungkin nggak jodoh ya sama diri saya gitu kak pikirannya. Dan lanjut cerita, pada saat itu guru yang menjadi pembina saya kala itu kak memberikan sebuah dorongan atau memberikan sebuah motivasi kepada saya. Segala macam motivasi lah diberikan kepada saya sehingga perlahan demi perlahan saya bisa pulih. Dan pada kala itu ada sebuah ajang perlombaan lagi. Dengan berat hati sebenarnya saya disuruh mengikuti kembali kak. Nah pada kala itu saya ikutlah lagi. Setelah saya mengikutinya dan tentunya dengan persiapan yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, dan buahnya manis sekali kak. Pada saat itu saya berhasil meraih juara 1 di tingkat kecamatan kak. Keren banget. Nah sehingga gimana ya, pas saya membaca buku ini kayak setuju banget gitu kak, kayak sependapat banget terhadap apa yang telah disampaikan gitu, bahwa sebenarnya tidak ada keunggulan gitu, yang ada hanyalah pengulangan. Jadi kayak cerita saya tadi,
Saya melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, ya walaupun di dalam melakukannya itu ada patah semangat, wah udah pokoknya udah nggak ingin mencoba lagi. Namun karena ada sebuah dorongan dan motivasi, akhirnya saya mencoba dan hasilnya ya keunggulan itu sendiri. Seperti itu, Kak. Wah, keren sekali sih Kak kalau saya dengar dari ceritanya Kak Narti ini, yaitu dari sebuah kegagalan ya dibilang, dan ujungnya menjadi sebuah kemenangan gitu, karena dengan kegiatan atau hal yang Kakak ulang-ulang gitu Kak ya. Oke. Iya, benar sekali Kak. Oke, kalau saya lihat sih dari apa yang Kak Narti ini cerita itu sama juga dengan pengalaman saya, dan nggak tahu juga mungkin setiap orang mempunyai kegagalannya masing-masing gitu Kak ya. Kalau jadinya ketika membaca buku How to Raise the Lion itu jadinya berkaitan banget dengan diri sendiri gitu. Dan kebetulan saya mempunyai cerita yang sama juga, karena pas saya kuliah itu saya mengikuti sebuah ajang kompetisi menulis esai gitu. Jadi saya tuh mengikuti di kampus saya terlebih dahulu dari semester 2 sampai semester 5, dan itu saya gagal terus Kak. Saya nggak pernah dapat juara dan saya bingung gimana sih caranya gitu. Nah dari sanalah saya berusaha untuk mengulang lagi, mencoba terus untuk menulis, dan saya tanya-tanya teman-teman yang sudah berpengalaman. Saya tidak pernah letih, tidak pernah lelah untuk mencoba mempelajari bagaimana sih caranya menuliskan. Dan dari hal itu di beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan sebuah penghargaan, beberapa juara nasional gitu kayak. Nah, dan itu karena berkat mengulang-ulang gitu. Dan relate banget gitu ceritanya Kak Narti ini terhadap buku yang sudah Kakak baca gitu. Dan saya yakin buku How to Raise the Lion ini mungkin recommended banget ya bagi para pejuang yang sedang merasakan kegagalan gitu Kak ya. Nah selain itu apa sih yang Kakak pelajarin dari buku How to Raise the Lion? Rasanya sangat ada hal atau pembelajaran hidup yang kita pelajari dari How to Raise the Lion. Iya Kak, jadi sebenarnya jika saya amati setelah membacanya, kesan yang disampaikan dalam buku ini sebenarnya penuh dengan kesan pembelajaran hidup Kak, menurut saya sendiri. Setuju banget. Jadi setiap cerita ya setiap cerita yang dijelaskan itu berasa kayak selaras banget terhadap perjalanan hidup yang saya rasakan, seperti itu Kak. Jadi lanjut pada poin bukunya Kak ya. Jadi pada poin yang kedua dalam buku ini diceritakan bahwa you are a lion, you just do not eat yet. Jadi mengapa diri kita bisa lupa bahwa diri kita ini singa? Karena kita terlalu lama terbelenggu apa yang bukan diri kita. Seperti halnya cermin nih Kak. Cermin yang terlalu lama tertutupi oleh debu dan bahkan lumpur. Seperti itu Kak. Dan sekarang kita proses mengembalikan itu semua. Kita akan melihat kembali sisi singa dalam diri kita. Seperti itu Kak. Mungkin bisa kita ilustrasikan ada seorang gajah atau kerbau, kemudian lehernya diikat tali dan dikendalikan oleh seorang anak kecil ringkih. Pasti pertanyaan di dalam diri kita, kenapa gajah atau kerbau tersebut tidak melawan atau tidak kabur, padahal anak kecil ringkih ini masih bisa dikendalikan. Hal tersebut terjadi karena pikiran gajah atau kerbau tersebut sudah didoktrin dari kecil Kak untuk mengikuti yang mengembala, seperti itu istilahnya Kak. Jadi walaupun sesungguhnya tali tersebut sudah dilepas dari lehernya, namun kerbau atau gajah tersebut dia tidak akan kabur karena sudah istilahnya pemikiran dia sudah didoktrin dari kecil, seperti itu Kak. Jadi sebenarnya ada 3 hal
yang menyebabkan si lion atau singa dalam diri kita itu bersikap seperti halnya gajah dan juga kerbau tadi. Nah, jadi yang pertama itu doktrin dan konstruksi sosial, Kak. Jadi yang dimaksud dengan doktrin atau konstruksi sosial itu mungkin kita sudah terbelenggu dengan pandangan sosial di masyarakat bahwa sukses itu harus seperti ini, harus memiliki ini dan ini. Istilahnya kita tidak memiliki definisi tersendiri terhadap apa itu sukses. Seperti itu, Kak. Kemudian yang kedua itu karena persepsi di pikiran kita. Sama halnya seperti poin yang pertama, itu kita tidak memiliki pandangan terhadap kesuksesan itu sendiri. Kita tidak memiliki motivasi tersendiri terhadap apa sebenarnya sukses itu, gitu, Kak. Kemudian yang ketiga itu tidak memiliki tujuan. Tujuan atau yang dapat dikatakan sebagai petunjuk atau jalan kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak memiliki tujuan, ya walaupun sudah merdeka, kita belum tentu bisa kabur seperti itu, Kak, ya. Seperti halnya gajah atau kerbau tadi. Dia sudah merdeka, sudah lepas dari tali atau ikatan di lehernya, tapi dia tidak kabur karena dia tidak memiliki tujuan. Dia tidak tahu kemana nanti dia kabur, apa yang akan dia lakukan. Jadi seperti itu, Kak, ilustrasinya. Nah, jadi 3 hal tersebutlah yang sekiranya membuat diri kita ini lupa bahwa sebenarnya diri kita ini singa. Seperti itu, Kak, dijelaskan dalam buku ini. Oke, kalau dilihat dari contohnya tadi, sepertinya binatang yang tadi Kak Nartini sebutkan itu jinak ya, dari doktrin yang sudah diberikan. Iya, diberikan. Keren banget, dan benar banget buku How to Raise the Lion ini benar-benar mengajarkan hal-hal mengenai kehidupan kayak yang mungkin tidak kita bisa dapatkan di sekolah, dan dari pengalaman penulis itu pun kita jadinya bisa belajar kayak. Betul sekali, Kak. Jadi sebenarnya saya juga banyak mempelajari hal-hal baru yang dapat menopang kembali atau memotivasi diri saya kembali untuk lebih semangat di dalam menjalani kehidupan saat ini. Seperti itu, Kak. Oke, berarti setelah baca buku How to Raise the Lion itu Kakak lebih merasa termotivasi gitu, Kak, ya? Betul sekali, Kak. Lebih termotivasi banget. Oke. Sama seperti saya juga sempat membaca buku, dan ketika merasakan kegagalan itu kebetulan bukunya berkaitan banget, relate banget, dan sampai sekarang pun saya ingat ada kata-kata yang menginspirasi bagi saya, dan saya mungkin bakalan terus ingat kata-kata tersebut. Nah, gimana sih kata-katanya? Kebetulan banget pas saya gagal, saya membaca buku itu, dan di buku itu disampaikan bahwa ketika kamu gagal, kamu dihadapi oleh 2 pilihan, yaitu antara menjadi pemenang dan menjadi pecundang, seperti itu. Nah, ketika kamu menjadi pecundang, kamu tahu bagaimana caranya berdiri setelah jatuh gitu. Sedangkan ketika kamu memilih jadi seorang pecundang, kamu hanya nyaman dengan kejatuhan yang telah kamu alami gitu. Nah, kalau dilihat dari makna dan kata-kata dari hal tersebut, rasanya ya ketika Martini bilang jengah gitu untuk mencoba kembali gitu. Iya. Jadi penting banget kayak bagi kita sebagai generasi muda untuk lebih membiasakan diri untuk membaca gitu, Kak, ya. Betul sekali, Kak. Oke, jadi menurut Kakak, karena program membaca ini dari VLC ya, Virtual Literasi Club, gimana sih menurut Kakak mengenai program VLC ini, yaitu kolaborasi antara Bali Edukasi dengan SMK Bali Mandara? Nah, baik, Kak, jadi menurut saya sendiri program VLC atau Virtual Literasi Club ini sangat bagus sekali, Kak. Jadi selain meningkatkan minat literasi kita dengan kegiatan atau program VLC ini juga tanpa kita sadari
sebenarnya kita telah menabung wawasan-wawasan baru, Kak. Seperti halnya saya, kalau boleh jujur, kalau dulu sebenarnya saya tipe orang yang nggak terlalu suka membaca, Kak. Namun semenjak berlangsungnya kegiatan VLC ini, karena saya merasa hal ini wajib dan suka nggak suka saya harus membaca setiap harinya, Kak. Dan karena hal tersebut jadinya saya terbiasa dan sampai saat ini kalau tidak membaca buku dalam satu hari itu berasa kayak ada suatu hal yang kurang gitu, Kak. Jadi saya bersyukur banget gitu bisa diadakan kegiatan VLC ini, Kak. Seperti itu, Kak. Wah, saya jadi terharu nih. Ya, berkat Bali Edukasi dan kolaborasi dengan SMK Bali Mandara ya, semoga tidak hanya Kak Nartini saja yang merasakan perkembangan yang cukup signifikan, tapi juga teman-teman, kakak-kakak yang bersekolah di SMK Bali Mandara juga ya, dan teman-teman lainnya. Oke, nah tadi kakak sudah jelasin tentang poin-poin penting dalam buku How to Raise Lion. Nah, adakah hal lain yang mungkin kakak lupa gitu atau baru teringat mau sharing ke teman-teman kita? Jadi, poin terakhir yang ingin saya sampaikan yakni pesan moral yang dapat saya ambil serta yang disampaikan oleh buku ini, Kak. Jadi, pesan yang terkandung dalam buku ini ketika saya membaca hal tersebut ingin rasanya berkaca-kaca seperti itu, Kak. Jadi langsung saja pesan yang terkandung adalah siaplah hidup sulit, maka hidupmu akan mudah. Karena sungguh orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Dan jika kamu dan sahabat narasi di rumah merasakan salah satu dari hal tersebut, mungkin saat ini lagi melalui sebuah tantangan, mungkin saat ini lagi terpuruk dengan sebuah keadaan, dan mungkin saat ini sedang berlinang air mata, maka bersiap-siaplah, kesuksesan akan segera menghampirimu. Jadi itulah sedikit pesan yang bisa saya sampaikan dan yang disampaikan pula di dalam buku ini, Kak. Oke, keren banget Kak Nartini. Sangat terharu ya saya mendengarnya. Oke, terima kasih Kak Nartini. Jadi bisa disimpulkan bahwa buku How to Raise Lion ini adalah buku yang memberikan pelajaran hidup. Bahwa kita itu nggak boleh patah semangat, harus tetap semangat terus walaupun diterpa badai kegagalan, diterpa badai hal-hal yang menurut kita belum bisa kita lakukan, tapi sebenarnya kita bisa melakukan itu, Kak, ya, dengan cara mencoba dan mencoba lagi. Oke, karena itu saja mari kita tutup dengan jargon dari Bali Edukasi dan juga jargon dari SMK Bali Mandara. Oke, gimana Kak kalau jargon SMK Bali Mandaranya? Jadi kalau dari jargon dari SMK Negeri Bali Mandara, ketika kami membilang SMK Negeri Bali Mandara, kita semua menjawab bright, come with a dream, live with a future. Gitu, Kak. Bisa dimulai, Kak? SMK Negeri Bali Mandara, bright, come with a dream, live with a future. Oke, keren sekali. Dan yang terakhir, jargon dari Bali Edukasi. Kalau saya bilang Bali Edukasi, nanti kita semua bilang salam penyala peradaban. Seperti itu, Kak, ya? Oke. Siap, Kak. Siap. Oke, Bali Edukasi, salam penyala peradaban. Oke, terima kasih kepada Kak Nartini karena sudah melakukan sharing, berbagi bersama kita semua di sini, dan semoga nanti bertemu di episode senior selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, Kak.